Chu Feng tidak tahu bahwa dia ada di sana, tetapi dia telah ditemukan oleh pria berambut putih dan baju besi hitam. Sebaliknya, dia lebih tertarik melihat cermin besar yang terbentuk di pintu masuk zaman para dewa. Jadi, semua yang baru saja kita lakukan bisa dilihat dari luar. Chu Feng tidak bisa menahan senyum, berpikir bahwa zaman para dewa ini cukup menyenangkan. Meskipun cermin ini hanya memantulkan gambar, tidak ada suara yang terdengar. Tapi semua orang di level ini bisa membaca bibir, jadi orang di luar mungkin bisa menebak apa yang dikatakan orang di dalam. Untungnya, orang-orang di dalam tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, jika tidak, bukankah warna asli mereka akan terungkap? Jie Tianran sudah sangat tua. Dia menghela nafas, dan mata Chu Feng dengan cepat tertuju pada Jie Tianran. Tidak mungkin, saat ini, cermin memantulkan hamparan langit berbintang yang luas. Tapi orang yang paling menarik perhatian tentu saja adalah Jie Tianran yang menyebabkan penglihatan dan mengikuti tangga menuju langit. Jalannya berbeda denganku. Aku ingin tahu apakah dia akan mendapatkan sesuatu. Chu Feng sedikit khawatir. Kekuatan Jie Tianran belum ditentukan, tapi Chu Feng yakin bahwa dia tidak sesederhana yang pertama kelas Tianlong. Dilihat dari ekspresi tenangnya saat menghadapi pemimpin Sekte Jiwa Merah dan lainnya sebelumnya, dapat dinilai bahwa kekuatan Jie Tianran berada di atas mereka. Bahkan tingkat kultivasi Master Sekte Abadi Changqiong dan Master Tubuh Ilahi Tianfu sebagian besar terkait dengannya. Dia seharusnya memiliki banyak kartu truf. Sekarang zaman para dewa telah dimulai, dia tidak lagi menyembunyikannya dan secara bertahap mengungkapkannya. Jika dia masih bisa mendapatkan sesuatu di zaman para dewa, itu bukan hal yang baik bagi Chu Feng. Jie Tianran berhasil memasuki gerbang penghalang, dan yang lainnya mulai naik ke panggung. Secara kebetulan, orang kedua yang naik ke panggung adalah Master Tubuh Ilahi Tianfu dan Yuwen Yanri, cucu dan cucunya. Tangga yang dibuka oleh penguasa tubuh ilahi Tianfu juga menimbulkan sebuah penglihatan. Meskipun penglihatan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Jie Tianran, itu masih cukup spektakuler. Hal ini membuat orang-orang di dalam semakin merasa bahwa ada fenomena aneh itu ada hubungannya dengan kultivasi dan tidak ada hubungannya dengan bakat. Namun ketika Yuwen Yanri naik ke atas panggung, orang-orang menyadari bahwa mereka salah. Yuwen Yanri tidak hanya menimbulkan penglihatan, tetapi penglihatannya bahkan lebih mengejutkan. Nyala api yang menggelinding menyelimuti langit berbintang, seolah membentuk matahari dan menyulut langit berbintang. Area yang dicakup oleh api lebih luas dari penglihatan Jie Tianran sebelumnya. Terutama semua orang di luar zaman dewa dapat melihat lebih jelas melalui cermin. Nyala api benar-benar menyelimuti seluruh area yang terlihat di cermin, yang sedikit lebih kuat dari Jie Tianran. Pemandangan ini menimbulkan keheranan besar dari dunia. Jelas sekali, bakat Yuwen Yanri telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun dibandingkan dengan mereka yang berada di luar zaman dewa, orang-orang di zaman dewa telah menderita. Bahkan lebih seru. Saya tidak tahu apakah itu efek mental atau sesuatu yang lain, tetapi tidak peduli berapa tingkat kekuatan Anda merasa nyala apinya sangat panas saat ini, dan Anda tidak dapat menahannya. Saudara Yuwen, kamu sangat kuat. Qin Xuan memandang Yuwen Yanri yang naik ke langit dengan ekspresi serius, dan hatinya bahkan lebih terkejut, meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Yuwen Yanri lebih berbakat dari dia. Namun ketika penglihatan seperti itu muncul secara intuitif, dia masih merasakan tekanan yang besar. Mereka berdua jenius. Jika, setelah beberapa saat, dia gagal menghasilkan sebuah penglihatan, bukankah itu akan menjadi keputusan pengadilan?
Kalau kamu bilang tidak peduli, itu bohong. Belum lagi para penggarap seni bela diri masa kini, bahkan ayah dan anak perempuan Zhao Laoba dan Zhao Zuyin mau tidak mau melihat ke arah Yuan Yanri. Zhao Zuyin sudah lama mengetahui bahwa Yuan Yanri bukanlah orang yang sederhana, jadi secara relatif, dia sudah cukup siap. Zhao Laoba menunjukkan senyuman penuh arti, sepertinya Chu Feng bukan satu-satunya dari generasi saat ini. Setelah Yuan Yanri dan kakeknya naik ke gerbang pesona, giliran Zhao Zuyin dan Master Sekte Abadi Changqiong. Penguasa Sekte Abadi Changqiong membuka tangga menuju surga, yang juga menyebabkan fenomena aneh. Pemandangan itu mirip dengan penguasa tubuh Dewa Tianfu. Namun, penglihatan yang disebabkan oleh Zhao Zuyin mirip dengan Jie Tianran. Meski lebih lemah dari Jie Tianran, namun sama-sama mengejutkan surga dan manusia. Sayangnya dia mengenakan jubah dan kerudung, sehingga orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, dan mereka mulai membicarakannya, bertanya-tanya siapa dia. Terutama orang-orang di luar, mereka semua mengira Zhao Zuyin adalah junior masa kini, dan mereka semua menghela nafas sejenak. Ada juga generasi junior masa kini yang memiliki rahasia tersembunyi. Namun, Zhao Zuyin tidak puas dengan penglihatan ini. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan ketidaksenangan. Penglihatan belaka tidak berarti apa-apa. Petik 2. Teman kecil Chu Feng, bukan karena dia bahkan tidak bisa memicu penglihatan itu, tapi bisakah kita mengatakan bahwa dia lebih lemah dari Yuan Yanri? Itu adalah ayahnya, Zhao Laoba. Mendengar penghiburan ayahnya, wajah Zhao Zuyin menunjukkan senyuman. Dia sebenarnya takut mengecewakan ayahnya. Jika ayahnya tidak peduli, mengapa dia harus peduli? Namun tak lama kemudian, semua orang terkejut dan mulai berbicara lagi. Ternyata ada perubahan di sisi pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Tangganya runtuh seperti yang dilakukan Chu Feng sebelumnya, dan dia tersedot ke dalam gerbang penghalang. Tuan dari Sekte Abadi Changqiong juga gagal. Dia juga tidak ingin memasuki zaman para dewa. Chu Feng berpikir sambil berpikir. Dia bisa melihat bahwa master dari Sekte Abadi Changqiong bermaksud untuk menyerah. Chu Feng menyerah untuk memasuki zaman para dewa karena dia tahu bahwa jalannya hanya akan memiliki kerugian tetapi tidak ada keuntungan. Tapi dia tidak menyangka bahwa master dari Sekte Abadi Changqiong bisa melihat dengan begitu jelas. Kemudian pemimpin Changqiong Xianzong adalah, mengapa menyerah? Hanya ada satu kemungkinan. Dari awal hingga akhir, dia tidak punya niat untuk benar-benar memasuki zaman para dewa. Orang tua ini memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya, dan dia tidak tahu hal buruk apa yang tersembunyi di perutnya. Chu Feng menghela nafas dalam hatinya. Selanjutnya, yang lainnya muncul satu demi satu. Namun ada satu orang yang penampilannya kembali mengejutkan, yaitu Zhao Laoba. Dia tidak hanya menimbulkan penglihatan yang dia timbulkan bahkan berada di urutan kedua setelah Jie Tianran dan Zhao Zuyin. Jauh di atas Master Tubuh Ilahi Tianfu dan Master dari Sekte Abadi Changqiong. Orang-orang tidak menyangka bahwa keberadaan awal dewa sejati ini dapat menyebabkan perubahan yang begitu mengejutkan. Segera setelah itu, Qin Xuan juga menimbulkan penglihatan. Penglihatannya mirip dengan Zhao Laoba, tetapi tidak lebih lemah. Namun dibandingkan dengan Yuan Yanri, penglihatan mengejutkan itu memang jauh lebih gelap. Sama seperti bintang-bintang kecil yang bersaing memperebutkan kecerahan dengan matahari dan bulan, mereka tidak dapat dibandingkan. Pada saat ini, orang-orang di berbagai tempat di langit berbintang di luar zaman para dewa mengalihkan pandangan mereka dari cermin dan melihat ke suatu tempat di langit berbintang. Sebuah spanduk dengan 9 warna cahaya muncul di sana. Benderanya sangat besar, ditambah dengan cahayanya yang cemerlang,
sulit untuk tidak menarik perhatian orang di langit berbintang. Siapa Zhao Zhao dan Zhao Hong? Apakah ada yang salah dengan orang ini? Dia datang ke sini untuk mengadili saya. Otak apa? Tapi setelah melihat kata-kata di bendera, orang-orang mengutuk dengan jijik dan mengabaikannya. Seolah-olah ada orang gila yang muncul. Karena ada garis tertulis di benderanya. Zhao 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 Hong, aku mencintaimu. Tapi dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng tampak bahagia. Jadi dia segera terbang menuju arah bendera. Meski langit berbintang sangat besar, untungnya benderanya tidak terlalu jauh dari posisi Chu Feng. Setelah semakin dekat, Chu Feng dapat melihat dengan jelas siapa orang yang berdiri di langit berbintang yang mengibarkan bendera besar itu. Itu adalah seorang pria yang mengenakan celana berbunga-bunga dan topeng di wajahnya. Kenapa, kamu malu? Chu Feng diam-diam mengirim pesan. Aku akan menghapusnya. Setelah mendengar ini, pria itu segera menyingkirkan benderanya dan melihat ke arah Chu Feng. Ikuti aku. Saat dia berbicara, Chu Feng naik ke udara dan meninggalkan area ini terlebih dahulu. Dia tidak pernah muncul dari awal sampai akhir, tapi dia diam-diam memberikan bimbingan kepada orang itu, sehingga orang itu selalu bisa mengikuti Chu Feng. Baru setelah dia tiba di lapangan bintang yang menurut Chu Feng aman, Chu Feng berhenti dan mengungkapkan tubuh aslinya. Setelah orang itu mendekat, dia melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang sangat dikenal Chu Feng. Orang ini tidak lain adalah Wang Qiang.